Jumpa lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Jadi hari ini saya mau berbagi tentang KI 67. KI 67 yaitu persen penyebaran pada kanker payudara. Nah gitu, jadi setelah kita ada ini operasi kecil ya, atau yang disebut itu biopsi jaringan gitu. Biopsi kan ada dua jenis itu. Satu biopsi yang disedot pakai jarum ya gitu. Tapi satu lagi kan biopsi jaringan, yaitu pengambilan sampel pada benjolan. Nah setelah itu barulah nanti dokter patologi memeriksa gitu, apakah benjolan itu jinak atau ganas gitu. Nah setelah ada pemeriksaan, bila dinyatakan memang benjolan itu ganas, kan ada lagi pemeriksaan IHK-nya, imunohistokimia gitu. Nah di sanalah nanti kelihatan atau ketahuannya tipe kansernya, apakah ER-nya positif, PR-nya positif atau tidak gitu, HER2-nya positif atau tidak, masih ada yang lain. Nah seperti itu. Kalau saya, jenis cancer saya itu ER-nya positif gitu, HER2-nya positif. Nah gitu. Jadi KI 67-nya itu 45%. Jadi itu sebabnya waktu bulan 5 tahun 2021 itu ketika dokter menyatakan di stadium 3B, di bulan 7 itu dia 2 bulan kemudian itu dia sudah, dokter mengatakan ini stadium 4 sudah menyebar. Nah seperti itu, karena kelihatan dari itu kan saya sudah pincang-pincang gitu, sudah menyebar ke tulang. Nah gitu. Jadi jika ada KI 67 ditulis di sana di kertas hasil imunohistokimianya, IHK-nya, nah itu persen penyebarannya. Sebaiknya wanita atau ibu-ibu yang sudah memang ketahuan sudah kelihatan KI 67-nya berapa persen, nah sebaiknya jika memang dia tinggi gitu, sebaiknya memang ada tindakan seperti itu. Apakah dia mastektomi atau bagaimana, dokter lebih tahu. Waktu dokter melihat hasil PET CT scan saya itu, bahwasanya memang kansernya terkontrol gitu, dia hanya ada di tulang dan ini boleh mastektomi gitu. Dan saat itu juga dokter menyuruh perawat supaya telepon ke ruang operasi gitu, bahwasanya ini si pasien dijadwalkan gitu untuk mastektomi. Tapi waktu itu operasi saya memang sengaja diundur untuk beberapa hari gitu, beberapa hari aja, karena beberapa hari ke depan waktu itu saya ada kemo HER2 gitu. Dokter bilang kalau HER2, kalau operasi dulu, mastektomi dulu, padahal sudah mau HER2 itu nanti itu jahitan masih basah gitu, sakit gitu kan, mau bolak-balik ke rumah sakit. Jadi lebih baik HER2 dulu, karena dia kan ada waktu 1 bulan ya, 1 bulan. Jadi untuk HER2 ke depannya itu 1 bulan ke depan kan ini jahitan kan sudah kering gitu bekas operasinya. Setelah mastektomi itu benjolan kan diperiksa lagi sama dokter patologi ya di laboratorium. Nah jadi waktu itu pemeriksaan pertama ternyata benjolannya tidak ditemukan keganasan waktu itu. Nah, jadi kemudian dokternya diiris lagi, disayat lagi gitu kan, benjolannya diperiksa lagi gitu, tidak ditemukan keganasan gitu. Nah, jadi kemudian diulang lagi gitu, diulang lagi, lagi-lagi ini
tidak ditemukan keganasan gitu, sehingga dibuat kesimpulan setelah pemeriksaan berulang tidak ditemukan keganasan pada masa. Sebaiknya ibu-ibu atau wanita misalnya merasa takut menyebar gitu, penyebarannya kemana gitu kan, ke organ mana gitu. Jadi sebaiknya diperhatikan KI 67-nya gitu di kertas imunohistokimia. Jadi KI 67 itu kan persen penyebarannya ada ditulis di sana. Jadi di bulan 5 itu stadium 3B, di bulan 7-nya dokter sudah bilang stadium 4 tuh kata dokter. Tapi kita harus tetap yakin bahwasanya untuk penyembuhan dari Yang Maha Kuasa itu nggak ada stadium-stadiumnya gitu. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Dokter itu dokter mastektomi ataupun kemoterapi itu kan media gitu, media yang maha kuasa untuk menyembuhkan. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Tuhan pasti menolong.